semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, biarlah ya Tuhan Engkau memohon, Engkau memberkati kami, sehingga kami merasa bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kami menghadap Engkau, menghadap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang kepada Tuhan mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami, mengingatkan kepada kami, menegur kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi saya mendengar bahwa ini adalah ulang tahun yang ke-18 ya. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah yang Tuhan berikan bagi GKKB Kumpai sampai hari ini. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bacaannya sudah kita baca tadi, tetapi saya akan membaca satu ayat lagi di dalam ayat yang ke-18 saja. 2 Samuel 7 ayat 18, firman Tuhan demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena mengenal Tuhan dengan benar itu adalah suatu dasar dari iman kita kepada Tuhan. Mengenal Tuhan itu berbeda dengan sekedar tahu tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu betul-betul dia mengenal Tuhan? Sebenarnya sangat mudah untuk kita bisa mengetahui orang itu benar-benar mengenal Tuhan atau sekedar tahu tentang Tuhan. Saudara, ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka dia akan semakin rendah hati. Dia semakin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan dia akan semakin merasa bersyukur kepada Tuhan. Itulah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu jikalau ada orang yang mengatakan, "Saya mengenal Tuhan, saya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan," tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menghormati Tuhan. Ada orang yang sungguh-sungguh merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Maka orang tersebut, dia bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi orang yang sekedar tahu ada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang 3 ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Pertama, orang yang mengenal Tuhan dengan benar atau dengan baik, dia akan berusaha melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, pernahkah saudara menerima kebaikan orang lain? Atau pernahkah saudara ditolong oleh orang lain pada saat saudara dalam keadaan yang begitu sulit, tiba-tiba ada orang yang menolong saudara? Saudara, kalau saudara ditolong oleh seseorang, kira-kira sikap kita seperti apa? Saudara, kalau orang itu adalah orang yang tahu diri saudara, maka dia akan merasa berhutang, dia akan merasa dia harus membalas kebaikan orang tersebut, bukan? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud. Saudara, Daud, dia adalah orang yang begitu mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan, dia merenungkan bagaimana Tuhan itu begitu baik di dalam hidupnya. Tuhan yang mengangkat dia dari seorang gembala, seorang yang dikucilkan di tengah keluarganya, dan dia diangkat menjadi seorang raja dengan berbagai-bagai hal yang dia terima, berbagai berkat-berkat Tuhan yang dia terima. Bahkan pada akhirnya dia menjadi seorang raja dan tinggal di istana.
Nah, ketika dia memikirkan betapa luar biasanya, betapa baiknya Tuhan itu, maka dia mengatakan kepada Nabi Nathan, saya akan membangun bait Allah, karena Tuhan itu begitu baik bagi saya dan bagi keluarga saya. Dia mengatakan, saya akan membalas kebaikan Tuhan. Dia mengatakan, aku tidak layak tinggal di istana yang begitu mewah. Sedangkan tabut perjanjian, sebab kita tahu tabut perjanjian adalah lambang tempat tinggal Tuhan, itu berada di kemah, tapi dia tinggal di suatu istana yang begitu megah. Oleh karena itu dia memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah. Tetapi apa yang dia katakan kepada Nabi Nathan? Tuhan mengatakan bukan Daud yang akan membangun bait Allah, tetapi anaknya Salomo. Saudara-saudara, ketika Nabi Nathan itu datang kepada Daud dan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan bahwa dia membangun bait Allah. Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, dia datang, dia masuk ke dalam, bisa saja di kamar atau di ruang doa. Lalu dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan, betapa Tuhan itu begitu baik. Dia mengatakan, siapakah aku? Siapakah keluargaku? Engkau telah memberkati aku sedemikian rupa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana suatu perasaan ketidaklayakan Daud. Suatu perasaan dia merasa bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya, sehingga dia merasa dia perlu membalas kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa waktu ini saya merenungkan tentang bagaimana saya melayani Tuhan. Saya sudah 20 tahun melayani di GKKB Pontianak. Jadi kalau kumpai 18 tahun artinya saya mengikuti apa mulainya GKKB Pospei Kumpas sampai jadi gereja, saudara. 20 tahun saya melayani Tuhan. Semakin saya memikirkan pelayanan saya 20 tahun, semakin saya merasa bahwa saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Semakin saya memikirkan apa yang saya lakukan, saya merasa bahwa terlalu sedikit, bahkan mungkin tidak ada artinya bagi Tuhan apa yang saya kerjakan selama ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sampai satu waktu saya di dalam doa saya berkatakan kepada Tuhan, kalau seandainya Tuhan memanggil saya, apa yang saya bawa kepada Tuhan? Saya belum melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saya belum mengerjakan apa-apa untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan merasa kecil di hadapan Tuhan. Ketika satu waktu Tuhan memanggil saya, lalu saya bertemu dengan Tuhan, saya merasa bahwa saya tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu perasaan berhutang. Ada satu perasaan berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik bagi saya. Tuhan begitu baik bagi keluarga saya. Kalau saya memikirkan sejak saya muda sampai hari ini, oh betapa banyak berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, Tuhan memang tidak meminta balasan dari kita. Sama seperti yang saya ceritakan ketika orang menolong kita. Ada kemungkinan mereka tidak meminta kita membalas kebaikan kita. Tetapi sebagai orang yang tahu diri, kita harus belajar untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak hanya bisa menerima anugerah Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, lalu kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus setelah dia mengenal Tuhan, dia mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jikalau aku hidup, aku harus memberitakan Injil. Jikalau aku hidup, aku harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perasaan berhutang itu ada bagi Rasul Paulus. Dia mengatakan, aku berhutang kasih karunia Tuhan. Karena aku yang berdosa ini, aku yang tidak layak ini, Tuhan begitu mengasihi saya. Kalau
aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa seperti ini. Semuanya oleh anugerah Tuhan. Semuanya oleh kebaikan Tuhan. Oleh karena itu tantangan demi tantangan dialami dalam melayani. Pergumulan demi pergumulan ketika dia melayani Tuhan. Tidak menggentarkan dia untuk tetap ikut Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak seberapa, tidak sebanding dengan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba merenungkan tentang GKKB Kumpai Kecil. Saudara, pertama-tama saya melayani di GKKB Kumpai Kecil waktu masih pos PI itu di rumahnya Bu Ida. Bu Ida dan Pak Edi di Supadio sana. Setelah itu perjalanan waktu, maka GKKB Pos PI Kumpai itu kalau tidak salah namanya Gang Parit Keramat ya kalau nggak salah ya. Ya, di gang apa? Nah, yang di pasar sana ya. Nah, setelah itu saudara pindah di tempat ini. Saudara yang mengikuti dari awal Pos PI ini, saudara pernah berpikir enggak bagaimana Tuhan itu begitu baik menuntun Pos PI ini sampai saat ini? Waktu di gang yang di sana itu rumahnya gubuk kecil, saudara. Gubuk yang sedikit, yang sangat sederhana. Dibagi kelas juga anak-anak kedengaran sini sana, saudara. Belum tambah dapur lagi ya untuk makan-makan. Biasanya ada makan-makan, saudara. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu baik sehingga Tuhan bisa membangun pos atau sekarang jadi gereja GKKB Kumpai di tempat ini. Betapa Tuhan itu baik. Saudara, ketika kita memikirkan tentang kebaikan Tuhan, harusnya kita merasa berhutang kepada Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu begitu baik. Dan walaupun kalau kita memikirkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara, sebenarnya tidak berarti apa-apa untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita itu menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Orang yang mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita, kerinduan kita untuk bisa melayani Tuhan, terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Sama seperti Daud, saudara. Saudara, Tuhan mengerti hati Daud. Walaupun Tuhan tidak mengizinkan dia membangun bait Allah, tetapi suatu pujian penghormatan yang Tuhan berikan kepada Daud karena hatinya mau melayani Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita telah diberkati begitu luar biasa dalam kehidupan kerohanian kita, dalam hal jasmani, bahkan di dalam hal keselamatan. Hendaklah kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Saudara, ketika Daud mendengar apa yang disampaikan oleh Nathan, berkaitan dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah, maka di dalam doanya dia tidak bertanya, kenapa Tuhan engkau tidak mengizinkan aku membangun bait Allah? Bukankah ini adalah satu dari hati saya, suatu kerinduan saya untuk membalas kebaikan Tuhan? Saudara, dia tidak bertanya seperti ini karena Daud tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan yang tahu segala sesuatu, Tuhan yang tahu masa lampau, Tuhan yang tahu masa depan. Dalam ayat 19 sampai 24 kita bisa melihat bagaimana Daud, dia mengatakan, engkau Allah yang maha tahu, engkau adalah Allah yang maha besar, engkau mengerti, engkau yang telah menetapkan dunia ini, engkau akan memimpin kehidupan selanjutnya. Saudara, Daud dia tidak memaksakan kehendaknya. Pengenalan Daud akan Tuhan tidak membuat saudara dia merasa bahwa dia harus melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tetapi satu sisi, kerinduan hatinya kepada Tuhan, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
seorang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia akan semakin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika dia menggambarkan atau dia melihat bagaimana Allah yang dia sembah itu begitu berdaulat, Allah yang disembah itu begitu luar biasa besar, maka dia akan merasa kecil di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Daud, ketika Nathan menyampaikan bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia membangun bait Allah, dikatakan dia masuk ke dalam dan dia terduduk. Saudara, kata terduduk itu sebenarnya bukan dia terduduk begitu, tetapi dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, dia melihat hadirat Tuhan, dia melihat kekudusan Tuhan, dia melihat keagungan Tuhan, sehingga dia tidak mampu untuk menatap wajah Tuhan. Dia merasa bersalah. Kenapa? Dia seakan-akan menunjukkan bahwa dia bisa melakukan untuk Tuhan. Kalau di ayat-ayat atau di bagian firman Tuhan sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan bukan Daud yang akan membangun bait Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang diajarkan bagi kita hari ini? Tuhan mengajarkan kepada kita sebenarnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, jikalau Tuhan tidak berkehendak, jikalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas sejarah hidup manusia. Kita manusia hanya mampu berencana, tetapi yang menentukan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang begitu sombong. Seakan-akan dia merasa bahwa dia tahu masa depan dirinya. Seakan-akan dia merasa bahwa hidupnya itu tergantung kepada dirinya sendiri, bukan tergantung kepada Tuhan. Seakan-akan dia merasa bahwa hidupnya itu adalah semata-mata karena dia. Suatu saat, saudara, waktu saya masih di Surabaya, ada seorang yang umurnya sekitar 20-an tahun, tapi dia sudah menjadi orang yang sangat kaya. Dia memiliki banyak pabrik, saudara. Dia juga memiliki rumah yang begitu besar. Saudara, dia dengan bangga mengatakan kepada seorang hamba Tuhan, dia katakan, semua yang saya miliki ini itu karena saya. Saya umur 40 tahun, saya tidak lagi akan bekerja. Saya akan bersenang-senang, saya akan keluar negeri, ke tempat-tempat yang indah saya akan kunjungi. Saya tidak lagi memikirkan perusahaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada tahun 1998 terjadi kerusuhan yang besar. Saudara, di berbagai kota, di Surabaya, di Jakarta, dan di berbagai kota besar. Lalu terjadi krisis moneter, saudara. Pada waktu kerusuhan, 10 pabriknya itu dibakar oleh massa. Rumahnya pun dibakar oleh massa. Saudara-saudara, dia menjadi orang yang miskin. Bukan saja miskin, tapi dia menjadi orang yang stres. Hamba Tuhan itu datang lagi kepada dia, mengatakan kepada dia, satu hamba Tuhan itu mengatakan, percaya kepada Tuhan. Saudara, disitulah dia tersungkur. Dia mengakui keagungan Tuhan, dia mengakui kedaulatan Tuhan, dan dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, kita tidak bisa memprediksi kehidupan kita ke depan. Hidup manusia itu seperti roda, saudara. Terkadang kita di atas, tapi terkadang kita di bawah. Oleh karena itu, pada saat kita di atas, jangan kita terlalu bangga. Jangan kita menyombongkan diri. Karena semakin kita tinggi, maka kalau jatuh itu sakit, saudara. Tetapi kalau kita di posisi di bawah pun, kita jangan selalu berpikir bahwa kita akan terus di bawah. Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Saat kita di bawah, bisa Tuhan angkat kita. Saudara-saudara, itulah kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar seperti Daud, saudara. Daud, dia tahu kedaulatan Allah. Oleh karena itu dia tidak ngotot, saudara, untuk mau mengatakan saya harus membangun. Tidak. Dia tahu Tuhan mengatur segala sesuatu.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang merasa dirinya hebat, merasa bahwa dia begitu luar biasa dan dia dapat melakukan apa-apa. Saudara, di dalam surat Yakobus pernah menegur para pedagang-pedagang yang mereka begitu bangga mengatakan begini, nanti kami akan pergi ke satu kota, di sana kami akan berdagang, di sana kami akan mendapat untung. Saudara, dengan bangga karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang ahli dalam hal berdagang. Mereka adalah orang yang sudah memikirkan, memperhitungkan bahwa nanti mereka akan sana pasti dapat untung. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yakobus? Hai kamu yang bodoh, hai kamu yang sombong, engkau tidak tahu hari esok. Lalu Yakobus katakan, seharusnya engkau katakan seperti ini, jikalau Tuhan kehendaki, maka kami akan berbuat ini dan itu. Jikalau Tuhan kehendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Kami akan berdagang. Saudara, di dalam doa Daud tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak memaksa kehendaknya kepada Tuhan, tetapi dia memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah berdaulat atas kehidupan kita. Oleh karena itu, semakin kita diberkati oleh Tuhan, harusnya kita semakin rendah hati. Semakin kita dipakai oleh Tuhan di dalam melayani Tuhan, maka hendaklah kita semakin merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Itu prinsip utama di dalam kita mengikut Tuhan, yaitu ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita. Kalau kita melihat akan kuasa Allah, lagu tadi yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan, itu satu lagu yang sangat indah, satu lagu yang mau menyatakan kepada kita, kalau kita bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan, itu bukan karena, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kecakapanku, bukan karena kepintaranku, bukan karena kehebatanku, tetapi semata-mata oleh karena Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak akan menuntut Tuhan memberkati, tetapi dia percaya janji berkat Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, dalam doanya Daud tahu bahwa Tuhan pasti menggenapi janji Tuhan. Karena janji Tuhan kepada Israel dan kepada keturunannya itu sudah dinyatakan Tuhan sejak zaman Abraham, bahwa keturunannya akan menjadi berkat dan akan memberkati banyak orang. Dari keturunannya akan muncul Yesus Kristus, juru selamat manusia. Tetapi kita melihat bagaimana Daud, dia datang, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Sebenarnya tidak perlu Daud berdoa, bukan? Bukankah Tuhan pasti akan menggenapinya? Tetapi doa Daud ini adalah satu doa yang menunjukkan akan penghormatan dia, yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa yang rendah, yang membutuhkan Tuhan. Doa yang disampaikan oleh Daud adalah suatu doa yang menunjukkan ketergantungan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu belajar memiliki hati seperti Daud di dalam doa-doa kita. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan pasti memberkati kita, walaupun kita tahu pasti Tuhan akan menuntun hidup kita, tapi kita harus belajar untuk memikirkan bahwa Tuhan, pemikiran Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita. Oleh karena itu perlu kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Saudara, Daud katakan, siapakah aku? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Saudara, dalam perenungan yang begitu dalam, Daud seorang raja, tapi dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan.
Kalau Daud sebagai seorang raja merasa tidak layak di hadapan Tuhan, siapakah kita? Sehingga kita merasa bahwa kita begitu layak di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan doa-doa kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang, kita ingin bertemu dengan hadirat Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka untuk Tuhan, ataukah kita asal-asalan datang beribadah kepada Tuhan? Saudara, kalau kita melayani Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan? Siapa yang kita layani itu penting, saudara. Kalau kita kepada bos kita saja, kita bisa tunduk-tunduk, kita begitu hormat, bagaimana dengan kepada Tuhan? Saudara, penting bagi kita untuk melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa besar. Jadi ketika kita berdoa, jangan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita jangan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang mereka seakan-akan menganggap bahwa Tuhan wajib menjawab doa-doanya. Banyak orang Kristen yang menganggap dan menuntut, bahkan katakan kamu harus komplain kepada Tuhan. Apa yang kamu minta itu harus Tuhan jawab. Saudara, pertanyaannya, siapakah kita sehingga kita harus menuntut Tuhan menjawab doa-doa kita? Saudara, yang pasti Tuhan itu tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Saudara, Tuhan Yesus saja ketika dia berdoa, di dalam doa Bapa kami, apa yang didoakan? Jadilah kehendakmu di bumi atau di surga. Bukan kehendak Tuhan Yesus. Ketika dia menghadap salib di Taman Getsemani, saudara, apa yang didoakan? Bukan kehendakku ya Tuhan yang jadi, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bagaimana dengan doa-doa kita? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sering kali melihat ada anak-anak kecil, ya wajarlah anak-anak kecil, ketika ke mall, ke toko, saudara, mereka lihat mainan yang baik-baik, yang bagus-bagus, atau melihat jajanan, saudara. Wah, merengek-rengek ke orang tua, saudara. Tarik-tarik tangan orang tua, bajunya pun ditarik, saudara. Kalau orang tua nggak kasih, mulailah dia berguling-guling, saudara, ya, meminta, saudara, supaya orang tuanya itu mengabulkan permintaan dia. Saudara, kalau kita orang tua, kira-kira kita mengabulkan nggak? Saudara, mungkin kita mengabulkan, tetapi dengan jengkel yang luar biasa, atau dengan terpaksa, saudara, daripada malu dilihat orang gitu kan. Nah, seperti itu. Saya bersyukur saya punya anak 3 orang, saudara, ya. Mereka itu kalau ke mall, kemanapun, tidak pernah mereka meminta sesuatu sebelum kami menawarkan. Jadi pada saat kita ke mall, biasanya kita yang tawarkan. Kalau mereka nggak ambil, kita yang ambilkan. Kita tahu ini menjadi kebutuhan dia, ini kesenangan dia. Tapi dia tidak pernah mengungkapkan bahwa saya mau ini. Saudara, terkadang iman kita seperti iman anak kecil, saudara. Kita merengek-rengek, meminta sesuatu, dan keinginan kita yang kita mau. Saudara, kalau kita adalah Tuhan, apakah kita mengabulkan? Apalagi itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami berbagai berkat dari Tuhan, marilah kita menerima itu dengan melihat bahwa diri kita tidak layak menerima itu. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan bagi kita. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, biarlah kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hendaklah kita belajar untuk melihat Tuhan itu sebagai Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Kita belajar mau jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita memohon sesuatu, maka kita belajar melihat bahwa kita tidak layak menerima itu. GKKB bukan PSPI lagi ya, GKKB Kumpai. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Bisa saja kita tidak meminta kepada Tuhan seperti ini, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan bagi kita. Betul enggak? Mungkin saja kita tidak meminta, tetapi Tuhan yang memberi. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dari GKKB Kumpai, hari ini kalau kita memikirkan tentang kehidupan kita, bisa saja kita tidak meminta hidup kita seperti ini, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan bagi kita kehidupan seperti ini. Oleh karena itu, hendaklah kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Momen ulang tahun ke-18 adalah momen di mana kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu luar biasa. Sembari kita memikirkan tentang ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita untuk bisa sampai hari ini. Tetapi Tuhan sendiri yang memberikan bagi kita. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Pertama, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka di tengah ketidaklayakan, dia akan merasa berhutang kepada Tuhan. Hal yang kedua, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka di tengah ketidaklayakannya, dia percaya akan kedaulatan Allah. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, di tengah-tengah ketidaklayakan, dia percaya janji dan berkat Tuhan. Amin.